Cerita dimulai dengan keluarga yang sedang berkumpul di rumah sakit. Mereka diketahui sedang menunggu hasil pemeriksaan kesehatan sang ibu. Tidak lama kemudian, seorang ayah datang memberitahu kedua anaknya bahwa ibu mereka telah divonis menderita kanker stadium akhir. Karena hal itulah, mereka harus siap menghadapi kepergian ibu dalam waktu 3 bulan ke depan. Meskipun terpukul mendengar kabar itu, si kakak yang bernama Rado dan adiknya bernama Roland berusaha untuk tetap tabah dan mendukung sang ibu. Setelah menyadari bahwa tidak ada pengobatan atau tindakan yang dapat menyembuhkan ibu, mereka memutuskan untuk membawa ibu pulang ke rumah dan menjalani sisa hidupnya bersama keluarga tercinta. Keluarga mereka ini diketahui merupakan keluarga petani yang memiliki tanah yang luas. Mereka memiliki lahan tanah beberapa hektar, serta tempat untuk penggilingan padi yang kerap dikunjungi oleh para petani setiap harinya. Ibu memberikan pesan wasiat kepada kedua putranya agar mereka tidak menjual aset keluarga sekalipun suatu saat nanti ibu sudah tiada. Dan kemudian, ibu juga meminta mereka untuk membantu ayahnya. Setelah beberapa saat, mereka semua akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana yang cukup luas. Sosil yang merupakan pacar Rado dan sudah lama tinggal serumah bersama mereka terlihat menyambut dengan hangat. Kemudian, ketika mereka semua makan malam bersama, ayah dengan serius berbicara mengenai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi keluarga mereka. Minat masyarakat yang rendah dalam mengkonsumsi beras petani lokal dan lebih memilih beras impor yang lebih murah yang menyebabkan kesulitan ekonomi bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka harus hidup hemat untuk bertahan hidup. Untuk membantu situasi ekonomi keluarga mereka saat ini, ayah memutuskan untuk sementara menggadaikan tempat penggilingan padi dan kemudian memperkerjakan seorang perawat ahli untuk merawat ibu dengan sebaik-baiknya. Mendengar rencana untuk memperkerjakan jasa perawat, mereka semua terlihat tidak setuju. Karena menurut mereka, dalam situasi ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang, sebaiknya menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Tentu saja karena mereka juga sering ada di rumah dan masih bisa merawat ibu dengan baik. Namun ayah dengan tegas mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk memastikan perawatan terbaik bagi ibu di akhir hidupnya. Dan menurut ayah, hanya seorang perawatlah yang mampu memberikan yang terbaik. Keesokan harinya, ayah langsung pergi ke kota untuk menjemput perawat. Hari itu, Rado dan Roland diminta untuk mengurusi lahan pertanian dan penggilingan padi. Mereka berdua terlihat sedang sibuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ayah. Singkatnya, ayah akhirnya kembali dari kota dan terlihat datang bersama dengan seorang perawat cantik bernama Alice. Ayah terlihat memperkenalkan Alice kepada Sol, dan kemudian ayah memperkenalkan kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa Alice adalah anak dari temannya yang sudah meninggal, dan mulai dari sekarang, dialah yang akan merawatnya. Alice dengan sigap memulai tugasnya, dan di situ Iba memuji kecantikan Alice nih movie lover. Dia bahkan ingin segera menceritakan tentang Alice kepada anaknya yang masih jomblo, yaitu Roland. Kemudian ketika tiba waktu makan siang, Sol mengantarkan bekal dari rumah untuk Rado dan Roland ke tempat penggilingan padi. Kemudian di sana dia menceritakan bahwa ayah mereka sudah membawa seorang perawat cantik dari kota. Saat mereka bertiga pulang ke rumah, mereka pun sempat bertemu ayah serta perawat tersebut, dan di situ ayah pun memberitahu mereka bahwa dia akan mengantar Alice pulang. Melihat kedekatan mereka yang tidak biasa, tentu hal tersebut membuat Rado dan Roland merasa curiga jika ayah mereka memiliki hubungan khusus dengan Alice. Setelah mereka pergi, Rado pun bertanya kepada ibunya tentang pendapatnya mengenai perawat itu. Namun di situ ibu mereka memberikan tanggapan positif, malah mengatakan bahwa dia berpikir untuk menjodohkan Roland dengan perawat tersebut. Sementara di lain tempat, ternyata kecurigaan Rado dan Roland kepada ayahnya memang benar, karena setelah mengantar Alice pulang, di sana ayah mereka sempat bermain bersama. Singkat cerita, kini sang ibu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan pun tidak bisa dibendung lagi saat ibu benar-benar telah pergi untuk selamanya. Hari-hari telah berlalu, kesedihan pun masih menyelimuti keluarga mereka. Sampai di suatu ketika, Rado, Roland, dan Sol pulang mengurus sawah.
Mereka merasa terkejut karena melihat hidangan yang telah tersaji rapi di atas meja. Ternyata Alice lah yang telah menyiapkan semua itu. Kemudian ayah memberitahu bahwa Alice akan tinggal bersama mereka. Tentu hal tersebut membuat Rado merasa heran, karena ibu mereka juga sudah tiada. Kemudian ketika di malam hari, Saul terlihat meminta izin kepada Rado bahwa besok dia akan mencari pekerjaan. Hari demi hari, seperti biasa, ayah menjalankan aktivitasnya untuk mengurus lahan pertanian. Roland yang berada di rumah, dia masuk ke kamar ayahnya secara diam-diam. Niat hati dia hendak memakai aksesoris milik ayahnya hanya untuk bergaya. Namun dia tak sengaja melihat bungkus serabi lempit milik Alice. Dari dalam kamar, terdengar suara Alice sedang menyapu rumahnya. Karena hal itulah Roland pun bergegas pergi. Setelah selesai menyapu rumah, kemudian Alice pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, Roland yang mengetahui hal itu secara diam-diam mengikutinya, karena pintu tak terkunci membuat Roland dengan leluasa menikmati pemandangan yang langka itu. Singkat cerita, sampailah di mana Rado mendapatkan berita dari temannya bahwa ayahnya sudah berhubungan cukup lama dengan Alice. Setelah itu, Roland mengunjungi makam ibunya. Di sana Rado bercerita bahwa Alice adalah anak dari teman ayahnya. Jadi ketika Alice menjadi anak yatim, ayahnya yang telah menanggung semua biaya sekolahnya. Bahkan faktanya, dia telah berhubungan dengan Alice selama 2 tahun belakangan, yang artinya perselingkuhan ayah dilakukan ketika mendiang ibunya masih hidup. Karena tak terima dengan semua itu, mereka berencana untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa Alice adalah wanita yang tidak baik untuk dijadikan istri. Mereka juga menaruh curiga kepada Alice bahwa kematian sang ibu telah direncanakan olehnya. Alice yang tak sengaja sedang berada di sana, dia mendengar semua rencana mereka. Keesokan harinya, ayah terlihat menjual mobil beserta jam tangan miliknya kepada seseorang. Hal ini dilakukan karena perekonomian mereka semakin memburuk. Dan tak hanya itu, kunci mobil milik Rado pun juga diminta oleh ayah gitu movie lover. Sesampainya Rado di rumah, dia melihat Alice sedang menyiram bunga. Karena tergoda dengan pemandangan langka itu, dia mengajaknya dan bermain berdua. Tapi sialnya hal itu diketahui oleh Roland. Melihat kelakuan kakaknya, dia pun tak terima karena Roland sendiri menaruh hati kepadanya. Malam harinya Saul bertemu dengan Alice yang hendak berangkat bekerja, sementara ayahnya sedang minum-minum di dalam kamar. Kemudian Saul mengajak Rado untuk makan malam bersama. Namun di situ Rado yang merasa lelah langsung menolaknya. Sementara ayah yang kesepian karena ditinggal Alice bekerja, di situ dia malah berniat mengajak calon menantunya itu untuk bermain bersama. Tapi sialnya hal itu diketahui oleh Roland movie lover. Ketegangan pun mulai reda setelah ayah menjelaskan bahwa kejadian itu dikarenakan dirinya terlalu banyak minum. Kemudian Saul meminta kepada Roland untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada kakaknya. Keesokan harinya, ayah berbicara dengan seseorang yang tertarik untuk membeli tanah persawahannya. Ayah mengungkapkan bahwa panen padinya kurang baik karena beras impor ilegal di pasaran dengan harga lebih murah. Karena itulah yang membuat harga beras lokal turun di pasaran. Pria tersebut kemudian menawarkan harga yang lebih tinggi sebesar 20% dari harga pasaran. Namun ayah menolak dan meminta agar harganya dinaikkan 2 kali lipatnya. Tapi sayangnya, pria tersebut tidak setuju dan akhirnya transaksi pun digagalkan. Scene berganti ketika di malam hari. Ayah terlihat sedang duduk bersama teman bisnisnya, sementara Rado sendiri, dia mencoba kembali mengajak Alice untuk bermain bersama. Tapi sayang, permainan mereka kembali diketahui oleh Roland. Karena sudah gerah dengan tingkah kakaknya itu, dia pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Dan hasilnya, keributan pun semakin runyam, sampai pada akhirnya Rado harus meninggoy di tangan ayahnya. Sementara Saul yang tidak terima melihat kekasihnya, dia pun langsung menghakiri sang ayah. Setelah kejadian mengerikan itu, kini hanya ada Roland dan Alice di rumahnya. Sementara Saul sendiri, dia harus dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan sekarang semua warisan jatuh di tangan Roland. Bahkan, Roland tidak menghiraukan wasiat ibunya nih movie lover, karena dia menjual semua aset milik keluarga, mulai dari rumah sampai mobil lama milik sang ayah yang diganti dengan mobil baru. Ternyata, tidak terlihat sedikit pun raut wajah penyesalan dari Roland.
Dia justru terlihat sangat bahagia dengan kejadian semua ini. Setelah itu, Roland juga menjual semua tanah perkebunan keluarga mereka kepada penawar yang sebelumnya datang kepada ayah. Jadi ternyata, semua kejadian di rumah itu sudah direncanakan oleh Alice dan Roland. Bahkan mereka berdua sudah menjalin hubungan sebelum ayah mengenal Alice. Kemudian Roland pun berniat ingin menikahi Alice dan hidup dengan uang yang sangat banyak. Konyolnya mereka juga sempat untuk bermain bersama di tengah-tengah kebun jagung, dan disitulah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.